Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang dapat hadir pada hari ini, Wakil Kepala Sekolah bagian Humas serta Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana dan Prasarana, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari modul yang terdapat dalam pendidikan guru penggerak. Nah, di modul tersebut ada sebanyak tiga modul. Ini adalah bagian dari modul yang pertama, yaitu modul 1.4. Tidak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan diseminasi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipandu oleh Bapak Jana Kuslinar, SPD MDS. Kepada Bapak Jana disilakan. Untuk mulai kegiatan, alangkah baiknya kita membacakan doa. Silakan membacakan doa dengan hati menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jana telah memandu doa pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini dapat selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Humas. Kepada Dr. Anda Enang Marmina disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan dan yang saya cintai tentunya ya perwakilan dari kita semua Bapak dan Ibu, yaitu Ibu Cahyani Dewi Aprianti SPD yang sudah mewakili membawa nama sekolah, mewakili membawa nama harum sekolah. Beliau sudah menjadi calon guru penggerak di angkatan 10 di Kota Bandung ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan Kopel dengan tema diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, kita bersama-sama mari kita belajar dan belajar itu tidak ada henti-hentinya ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengikuti pengembangan materi yang akan dibawakan oleh Ibu CGP, yaitu Ibu Cahyani Dewi Aprianti SPD. Sebenarnya kita sudah ingin menyimak dan mengikuti seperti apa pembelajaran yang akan dibawakan disampaikan oleh Ibu Cahyani Dewi ini. Teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk mengikutinya dengan seksama. Tentunya pribadi saya juga keingintahuan dan terus ingin mengikuti pembelajaran dengan materi yang baru ini tentunya ya. Jadi sekali lagi mari bersama-sama kita ikuti dan kita simak bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat tentunya. Waktunya untuk Ibu Cahyani Dewi kita bersama untuk mengikutinya teman-teman. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan sambutan dan arahannya serta memberikan motivasi khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu guru semua di sini. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya di sini Cahyani Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini
terdiri dari 3 modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul ketiga. Modul pertama 1.1 itu adalah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak, serta modul yang keempat adalah budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu, di sini saya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ke materi budaya positif ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya hari ini? Jiwaku, pikiranku, good. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun ini di siang hari, namun Bapak Ibu semuanya dalam keadaan semangat dan tentunya sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama berada di sini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini seperti kita ketahui bahwa terdapat perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif nanti yang akan kita bahas. Selain itu adalah motivasi perilaku manusia, selanjutnya adalah kebutuhan dasar, dan ada posisi kontrol restitusi serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata di sini tujuan dari pendidikan nasional yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ini telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ternyata murid itu dituntun untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi tugas guru itu adalah menuntun murid. Bapak dan Ibu, baik, ini supaya kita lebih bersemangat lagi, sebagai pendahuluan kita ada permainan terlebih dahulu. Nah, ini permainannya dinamakan Cobalah Buka. Nah, ya, dalam kegiatan Cobalah Buka ini adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A. Nah, berarti satu grup itu terdiri dari 2 orang. Nah, di sini Bu Siti Irma boleh nanti bermainnya dengan saya, ya. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian tugas yang satunya lagi, rekan yang satunya lagi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Nah, ya. Nah, itu teman yang satunya lagi boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, boleh juga memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Misalkan yang ibu-ibu nih yang di kepalanya itu ternyata ada berliannya, begitu ya. Atau bapak-bapak ada jam tangan berharganya, begitu. Nah, ya. Kita mulai permainannya, dimulai dari anggota yang pertama. Nah, ya, berarti bergiliran terlebih dahulu selama 30 detik ya Ibu ya. Berarti di sini Ibu Ani dengan Ibu Etna, Pak Jana dengan Ibu Winda, kemudian Bu Nisa dengan Bu Mulki, Bu Nai dengan Ibu Yani, dan Bu Siti Irma dengan saya ya. Ini untuk yang pertama. Mau memasukkan benda yang berharganya juga tidak apa-apa. Kita mulai ya dari orang yang pertama. Ya. 1, 2, 3. Boleh dengan kata-kata ya Bu ya.
boleh diteliti, boleh dirayu, coba boleh dirayu, ya. Boleh misalkan saya tawarin uang yang warna merah yang 100.000 juga boleh, ya. Ternyata yang Bapak simpan itu ternyata lebih berharga di Bapak. Oh ya. Iya, ya yang pertama. Iya. Sudah 30 detik ya. Kita sekarang ganti peran. Nah, ganti peran sekarang teman biar saya kasih uang 100.000 euro mau tidak? Kalau diganti dengan baju baru mau tidak? Tidak tergoda. Iya, waktunya habis ya. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, itu permainan untuk kita. Coba Bapak Ibu siapa yang mau memberikan refleksi? Sebenarnya siapa sih yang bertugas atau yang mempunyai kendali dalam membuka tangan tersebut? Nah, Ibu Bapak silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya. Apakah yang merayu atau yang dirayunya? Siapa yang mempunyai kendali? Iya, Ibu Neng silakan. Mungkin menurut saya tadi kalau yang si A kemudian tugas menghafalkan tangannya berarti itu dari dari si A-nya itu sendiri gitu. Kalau mungkin hati si A-nya ingin membukakan tangannya maka tidak usah dipaksa pun dia akan membukakan dengan sendirinya gitu. Jadi sesuai dengan keinginan hatinya dia. Kalau Ibu tadi membayangkan bedanya apa sih sehingga tidak mau dibuka? Mungkin yang dipegang ibu itu benda yang sesuatu yang berharga bagi beliau ya, sehingga tidak bisa orang lain untuk mengambilnya. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Nah ya, berarti Ibu dan Bapak ternyata kendali atau kontrol itu terdapat pada siapa Ibu dan Bapak? Iya, si A, karena yang mengepalkan tangan. Dalam hal ini orang lain tidak bisa merayu ataupun membujuk. Nah ya, si B tidak bisa, walaupun begitu ya, si A sudah dirayu dan dibujuk sedemikian rupa. Berarti yang memegang kendali adalah yang A, ya. Berarti bagaimana pemirsa, siapa yang memegang kendali? Berarti yang memiliki kendali itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dirinya sendiri tidak ingin membukakan tangannya, berarti dia dengan bujukan apapun tidak akan mau membuka, ya betul, tidak akan terpengaruh seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Nah betul sekali, berarti di sini, nah ya, kendali atau kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah ya, berarti di sini adalah inti dari budaya positif, yaitu kendali atau kontrol ada pada diri sendiri. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol itu, nah di sini menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, yang sebenarnya murid harus mempunyai motivasi dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata di sini ada waktu yang ternyata murid itu menjadi jenuh atau bosan jika terus diulangi. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik itu membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter.
Dan yang terakhir ada diskusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ternyata pemikiran seperti ini adalah hanya merupakan ilusi. Nah, yang sebenarnya yang bertugas di sini yang mengendalikan kontrol itu adalah diri sendiri. Dalam hal itu adalah murid yang harus mempunyai motivasi intrinsik, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini adanya perubahan paradigma dari yang pertama adalah stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada beberapa poin ya yang akan kita bahas bersama, yaitu dalam stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ternyata di sini pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berarti murid mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, menurut stimulus respon juga kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Nah, ya. Nah, dalam teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan menurut teori kontrol itu berubah. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang paling penting adalah pada stimulus respon adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya diri sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Dan juga ada saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Itu jadi yang pertama, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita bahas berarti makna disiplin. Nah, ya, ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu ya. Dalam disiplin positif ini adalah menciptakan budaya positif dan menerapkan disiplin positif, kemudian dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat diimplementasikan secara bersama-sama dengan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid serta berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, ya ini. Nah, Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, ini Bapak dan Ibu, saya masuk ke kelas misalnya, karena takut ketika ada yang mengontrol ke kelas, berpikir atau apakah ada kepala sekolah, ya, ternyata saya menjadi ditegur karena tidak masuk ke dalam kelas. Berarti motivasi saya itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata lama-kelamaan saya menjadi terbiasa untuk masuk ke kelas, memberikan pembelajaran kepada siswa tanpa adanya tekanan dari siapapun, ya. Berarti ini sudah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kalau tadi kasus yang berada pada Bapak Ibu guru, contohnya saya, ya. Nah, ini contohnya adalah
kasus yang terdapat pada murid. Nah, ya. Nah, ini adalah kasus yang terjadi di kelas dalam pelajaran mata pelajaran matematika. Ibu Bu Irma boleh membacakan bagaimana kasusnya, silakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Iya, betul ya Bu ya. Nah, ini kasus yang pertama. Terima kasih Bu Siti Irma. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Ya, mengapa? Nah, itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Seno? Ibu Bunda boleh. Saya kurang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno, karena Pak Seno tidak bertanya dahulu kenapa, alasannya mengapa, dan Pak Seno pun membiarkan teman-temannya untuk menertawakan IPA, padahal itu bisa saja Pak Seno menghentikan anak-anak untuk tidak tertawa. Itu alasannya. Iya, terima kasih atas masukannya Bu Wina ini ya. Nah, ini ternyata Bu Wina kurang setuju. Nah, ini mengapa Pak Seno melakukan hal tersebut kepada Iva tanpa ada bertanya terlebih dahulu, begitu ya. Nah, langsung saja ternyata meminta Iva ke depan, begitu ya, dengan cara memegang ujung hidungnya ya, tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bapak dan Ibu, silakan boleh. Hukuman atau konsekuensinya Bapak Ibu ya. Bu Anil boleh mengemukakan pendapat. Menurut saya, untuk tindakan Pak Seno yang terhadap IPA untuk kasus yang tadi dijelaskan, bentuknya hukuman. Ya, karena tidak ada yang tadi yang seperti dijelaskan oleh pendapat dari Bu Linda, bahwa dia tidak dijelaskan terlebih dahulu. Iya, terima kasih Bu Anina ya. Menurut Bu Ani, ini adalah hukuman. Bagaimana Bapak dan Ibu, setuju atau tidak? Ini adalah hukuman? Sependapat? Iya, sependapat ya. Nah, ini adalah hukuman. Mengapa? Karena tidak ada pertanyaan terlebih dahulu kepada Iva. Tidak ada pertanyaan bagaimana mengklarifikasi, begitu ya, apa penyebabnya, begitu ya. Dan langsung dijatuhkan hukuman, begitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Konsekuensi itu nama lainnya adalah sanksi. Nah, ya, konsekuensi itu ini ada kalau ada kesepakatan antara, iya betul sekali Ibu Yani ternyata. Silakan Bu. Menurut saya konsekuensi itu jadi ada kesepakatan atau perjanjian di awal. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, jadi ada sanksinya. Iya, terima kasih Bu Yani atas penjelasannya ya. Nah, betul sekali. Jadi kalau di dalam hukuman, nah ini tidak ada persetujuan dulu antara siswa dan murid ya. Kalau dalam konsekuensi atau sanksi itu di awal ada
percakapan terlebih dahulu atau kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Kita sebenarnya sebagai guru boleh memberikan konsekuensi, boleh memberikan konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah siswa lakukan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu. Nah, saya bacakan saja ya. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, ya, ini melihat hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau tidak ada perjanjian di awal dengan siswa, mungkin itu termasuk hukuman. Tapi kalau sebelumnya misalkan antara siswa sudah dibuatkan kesepakatan atau membuat aturan sekolah, membuat aturan, berarti itu konsekuensi. Iya Ibu, terima kasih ya. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, Ibu Erna. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu memberikan pembelajaran sebagai hukuman, karena untuk menjadikan anak itu atau peserta didik itu tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Terima kasih Ibu, berarti ini termasuk hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak memakai masker, kemudian dia diminta untuk push up. Ini ada hubungannya tidak Ibu dengan memakai masker dan diminta untuk push up? Tidak ada ya. Nah, ini berarti apa termasuknya? Hukuman, betul ya, hukuman ya. Barangkali kalau misalnya tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensinya bisa apa sebagai gantinya? Harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, Ibu ya, di awal. Kalau misalkan tidak memakai masker ke sekolah, berarti misal saya akan membantu pelayanan di UKS misal, tapi itu harus ada perjanjian dulu di awal, begitu ya Bapak. Kemudian ini menggantikan kertas tugas teman yang lain yang telah dicoret-coret. Betul sekali, apa Bu? Konsekuensi. Nah ya, kertas tugas temannya yang telah dicoret kemudian diganti. Nah ya kan itu setimpal ya. Selanjutnya ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Nah, berarti di sini termasuk hukuman. Namun kalau misalkan ada perjanjian terlebih dahulu di awal, begitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Selanjutnya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berhubungan tidak lari dengan pelajaran PJOK? Berhubungan, berarti itu termasuk ke dalam konsekuensi. Nah ya, karena itu merupakan sanksi. Nah, lain halnya dengan ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman ya. Karena tidak berhubungan, begitu ya, tidak memberikan dampak secara langsung. Kemudian ada pertanyaan,
strategi apa yang selama ini Ibu Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kira-kira siapa Ibu yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Misalnya ya, dalam pelajaran IPA misalnya bagaimana gitu ya untuk siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian Pak Jana strategi untuk supaya anak-anak mengumpulkan tugas melukis misalkan begitu ya, itu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Bisa? Kalau yang saya lakukan di kelas untuk menanamkan disiplin positif itu, yang pertama menjadi contoh dulu. Misalnya dari di awal pelajaran atau di awal pertemuan membuat kesepakatan kelas. Kemudian ketika membuat kesepakatan, otomatis anak dan siswa dan guru sudah sepakat apa konsekuensinya apabila tidak menjalankan aturan. Kemudian misalnya saat pertemuan kedua ada tugas yang harus diselesaikan dengan waktu tertentu, guru pun harus konsekuensi, misalnya sesuai dengan kesepakatan. Misalnya anak-anak minggu depan dikumpulkan ya, saat ketemu minggu depannya lagi itu harus mau dikumpulkan. Jadi jangan sampai kita sudah menjanjikan tugasnya sampai minggu depan, tapi diperpanjang lagi waktunya. Jadi kan tidak ada ketegasan. Jadi kalau misalnya anak-anak minggu depan dikumpulkan ya, harusnya pas minggu depan ketemu lagi sama anak-anak langsung harus dikumpulkan, mau itu sudah selesai ataupun tidak selesai. Jadi kita harus tegas atau kita harus sesuai dengan perkataan awal. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bu Nisa. Betul ya, berarti dimulai dari Bapak Ibu gurunya sendiri dan harus komitmen terhadap kesepakatan awal yang telah kita buat. Nah, itu ya adalah hukuman serta ada konsekuensi. Nah, di sini selain dari hukuman dan konsekuensi, ada juga yang disebut dengan restitusi. Di sini apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ya itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini ya, jadi ada yang disebut dengan restitusi. Dalam budaya positif ini kita kenal dengan restitusi yang dapat mengembangkan karakter yang lebih kuat pada peserta didik atau murid sehingga murid dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dipunyai. Ya ini ya, ada di dalam identitas itu ada identitas gagal, itu ada hukuman, kemudian ada identitas sukses, ini berupa disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini adalah berupa yang negatif, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman itu adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah jadi yang kita harapkan pada restitusi ini adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan,
Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, kalau pada hukuman juga murid akan tersakiti. Pada konsekuensi akan dibuat tidak nyaman. Pada restitusi murid akan mendapatkan penguatan, gitu ya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, dari ketiga ini, dari hukuman, konsekuensi atau restitusi, manakah yang perlu kita terapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada murid? Iya. Bu Irma mau mengungkapkan pendapat? Kalau menurut saya restitusi, karena kalau misalkan restitusi itu lebih positif. Iya, restitusi ini adalah inti dari menerapkan atau menguatkan disiplin positif. Ada yang mau menambahkan, Ibu Nanda? Ya, sama dengan Bu Irma, saya juga memilih restitusi karena dengan restitusi tentunya bagi guru dan murid itu menjadi sebuah hal yang positif untuk keduanya. Gitu. Iya, terima kasih atas pendapatnya Ibu Siti Irma dan Ibu Nanda. Ya, betul sekali. Nah, di sini sebagai guru kita dituntut untuk menerapkan restitusi pada murid, bukan hanya hukuman. Ya, kalau konsekuensi itu masih ada kesepakatan. Jadi konsekuensi itu bagian dari disiplin positif juga. Hanya kalau pada restitusi itu penguatannya dalam jangka waktu yang panjang karena ada motivasi internal dari siswa itu sendiri. Nah, ya. Kemudian mengapa sih di sini siswa melakukan sesuatu begitu ya dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam beberapa tindakannya ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu guru juga melakukan hal tersebut. Ya, bisa melakukan hal tersebut karena pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan yang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang satu, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, makanan, biologis, reproduksi itu adalah kebutuhan bertahan hidup manusia. Kemudian yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian di sini yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian kebutuhan yang tetap terhubung dengan orang lain. Dan yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu guru juga punya, yang semua manusia punya, begitu ya. Nah, ini contoh kasus di sekolah. Kelas 7 SMP ya contohnya. Dinda, seorang anak kelas 7 SMP, begitu tiba di rumah pulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda pas ditanya di rumah oleh ibunya itu seperti ini, ya? Nah, ini jawaban Dinda ini. Kenapa Dinda menangis? Kamu menangis
nangis, ternyata jawabannya begini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang mana yang dia ingin penuhi oleh tidak penuhi? Kebutuhan have fun itu tadi apa ibu? Kesenangan. Enggak seru gitu. Anak saya juga kalau di rumah gitu enggak seru kamu. Nah itu berarti dari kesenangan gitu. Kemudian apabila Dina menjawab begini, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru, ini misalnya anak yang lebih bawah lagi ya, atau ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku sudah tersenyum kepadanya. Itu apa bu? Iya betul, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dari jawaban siswa kita dapat mengetahui. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah itu udah kesenangan, kayaknya kesenangan, kemudian tadi rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian kalau yang ini aku bosan, masa belajar gitu-gitu aja. Apakah bertahan hidup atau tadi apa? Ada kebebasan atau mau penguasaan? Apa ibu? Kebebasan, ya kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ya berarti ini kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dan yang jawabannya yang lain adalah aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa yang Dinda butuhkan? Nah tadi kebutuhan kemampuannya ini diakui. Nah itu apa? Penguasaan. Nah ya Bapak Ibu. Nah ternyata kita dapat melihat dari jawaban murid yang ada. Nah, ya kebutuhan apakah yang diinginkan oleh murid tersebut. Nah ini adalah contoh yang selanjutnya. Nah, ya ini bisa juga terjadi pada murid SMP. Misal kalau ini di SMA, kita ambil contohnya di SMP ya Bu ya. Nah Ihsan, contohnya siswa kelas 8 saja ya, kelas 8 SMP Negeri 6 Bandung. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMP yang juga diikuti oleh tim debat SMP. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 8B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting debat di hari itu. Kemudian kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah ia berlatih debat bersama anggota debat yang lain di bawah bimbingan Bapak Franz, guru pelatih debat, mereka mewakili sekolah dan tim debat SMP tersebut menjadi juara umum. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia juga menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan juga bersemangat berlatih juniornya di klub debat sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Dan kemudian apa sih peran Bapak Ibu guru di sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar Ihsan tersebut? Bapak Jana boleh kebutuhan
ihsan apa sih yang ihsan penuhi begitu? Di sini kebutuhan ini antara kasih sayang dan keterlibatan dan juga mungkin kebutuhan penguasaan dalam artian penguasaan secara mental, karena potensi sudah ada, cuma kepercayaan dirinya yang belum muncul. Baik, terima kasih, bagus sekali Bapak Jangan pendapatnya. Kita untuk Bapak Jangan. Bu Winda boleh menambahkan apa sih peran guru di sekolah? Nah, Bu Winda juga pernah mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kebingungan kalau misalkan ini anak yang mau ikut lomba ternyata sakit, siapa yang mau menggantikannya begitu ya? Silakan Ibu Winda. Peran Bapak Ibu guru di sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar ihsan itu apa sih? Peran gurunya tentu saja memotivasi siswanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi kebutuhan yang betul sama dengan pendapatnya Pak Jana, kebutuhan yang sudah Ihsan dapatkan itu yang bisa yang diterima dan penguasaan. Nah, gurunya memotivasi hal tersebut. Iya, tepuk tangan untuk Bu Winda, bagus sekali ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu tanpa sadar kita itu ternyata sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada siswa yang tersebut. Namun kita secara teori belum tahu itu apa begitu ya. Nah, ternyata kita di sekolah sudah melakukan hal tersebut. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya juga terus berlanjut. Selanjutnya ya Bapak dan Ibu, ada yang tadi itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi. Bagaimana sih guru harus memposisikan dirinya begitu ya kepada siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua begitu ya dalam melakukan posisi kontrol itu. Nah, posisi tersebut adalah sebagai yang pertama adalah sebagai pembuku, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu tentu saja kalau Bapak Ibu guru muda ini lebih banyak berperan sebagai apa Ibu Irma misalkan posisi kontrolnya lebih ke teman, karena kan anak-anak yang sekarang lebih senang didengarkan gitu. Kalau misalkan ada masalah apa lebih senang didengarkan oleh baik itu guru atau mungkin teman. Iya, baik Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu ya posisi ini. Nah, ini contoh kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kira-kira kalau sebagai penghukum kita itu akan bagaimana sih Bapak dan Ibu? Ibu Yani coba Ibu Yani ngambeknya kepada Adi. Adi akan disuruh lari misalnya di lapangan. Ya, Adinya disuruh lari begitu ya. Adi, mengapa kamu datang terlambat begitu ya? Ibu hukum kamu lari lapangan 2 kali gitu ya, misalkan sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai apa nih rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa sih Bu? Ya, Bapak bagaimana? Dibuat dia menyadari dan menyesalinya, tetapi digali rasa bersalahnya sehingga dia sampai menangis dan kapok. Jadi dia itu dibuat sampai sejadi-jadinya untuk menyesali perbuatan tersebut. Ada positifnya tidak berubah, tapi ada negatifnya, yaitu dia akan kurang percaya diri misalnya. Iya. Di kita ada rekan kita yang suka membuat orang menangis. Memang berubah, tapi anaknya jadi agak minder. Iya, Bapak sudah
ini kata yang diberikan kepada adiknya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali kepada kamu, begitu ya. Nah ini membuat rasa bersalah, begitu ya. Nah selanjutnya ini ya tadi Pak Jana sudah mengungkapkan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tersebut, kan ya, bisa menjadi tidak percaya diri atau minder. Selanjutnya nih, kalau sebagai teman nih, Bu Irma bisa mencoba. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, melapan pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan situasi seperti ini? Coba kalau kita sebagai teman seperti itu, memang murid menjadi akrab dengan kita ya. Tapi apakah murid bisa berubah begitu? Bisa iya, bisa tidak. Bagaimana? Mungkin harus dilihat dulu orangnya seperti apa. Oh iya. Anaknya seperti apa. Karena anak itu setiap orang beda-beda. Ada yang mau dianggap sebagai teman. Tapi ada juga kalau seperti ini ada yang melunjak. Ada, tidak semua. Makanya kita harus lihat dulu si anak itu kira-kira harus diperlakukan seperti apa. Kalau perlu digerasin, ya gerasin. Tapi gerasinya juga yang jadi tapi dengan sayang tegas. Tapi ada memang anak yang harus dianggap sebagai teman. Tapi ya kembali ke tadi, siapa dulu anaknya? Iya betul sekali Bapak ya. Nah ini berarti ada siswa yang memang kalau dia diperlakukan sebagai teman, dia nurut ke Bapak Ibu gurunya, begitu ya. Tapi ada juga yang diperlakukan akrab, ada juga yang tadi yang melunjak, begitu ya. Nah, kemudian kalau pemantau ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata Adi, tahu Pak. Kata gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata Bapak gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Gitu. Ini di sini guru IPA sih. Saya juga suka begitu ya, seperti ini. Nah anak-anak, kenapa ini tugasnya belum dikumpulkan? Nah, ya. Oh iya Bu, saya belum. Ini ada beberapa soal lagi yang belum dikerjakan. Oh iya, Ibu tunggu paling telat besok misalkan ya begitu. Nah besoknya juga itu ditanyain lagi ya Ibu. Pemantau. Nah ini yang tadi ada sebagai manajer. Nah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah ini ibu gurunya. Bu Irma boleh bantu kita atau Bu Winda saja. Bu Winda Bu Winda sebagai gurunya, saya sebagai adiknya. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu, saya usahakan. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini peran guru sebagai manajer. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditempatkan seperti itu? Kalau Bu Mulki, silakan Bu Mulki. Emang kata Bu Mulki emang. Ya, kalau menurut pendapat saya, kalau yang dari isi ceritanya atau berperan sebagai manajer, berarti guru bisa memberikan bahasa yang baik ke siswanya. Ternyata dengan memberikan bahasa yang bijak istilahnya, jadi si
anak bisa luluh dengan perkataan gurunya tersebut. Iya, nah terima kasih Modi. Nah betul sekali, berarti ini yang lebih membuat murid nyaman karena ditanya dulu alasannya seperti apa, kondisinya seperti apa, kebutuhannya dia itu seperti apa. Ya. Nah selanjutnya di sini berarti yang mana sih yang idealnya begitu dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Apakah sebagai pengungku, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai manajer ya Bapak Ibu. Namun ada kalanya kita juga ada sebagai pemantau begitu ya, sebagai teman begitu. Ada juga sebagai pemberi rasa bersalah supaya berubah begitu ya. Namun idealnya yang dilakukan untuk menguatkan secara jangka panjang adalah sebagai manajer. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya agar dapat agar murid memperoleh motivasi intrinsik yang tadi. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, ini tadi restitusi. Kita lanjut, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai dari pertama dari menstabilkan identitas. Jadi di sini dalam menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam validasi tindakan yang salah, nah ini murid ditanyakan mengenai alasannya, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal akan semua tindakan yang kita lakukan, ya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti apa sih kata-katanya? Nah, kalimat yang dapat kita lontarkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah tujuannya adalah itu memenuhi kebutuhan dasar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun kamu harus menambahkan sikap yang baru, begitu, ya. Ini. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini baru menanyakan keyakinan pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pertanyaan yang dapat kita tanyakan adalah apa yang kita percaya, di kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ya berarti ya. Bapak dan Ibu, nah di sini saya akan menampilkan video praktik segitiga restitusi yang telah dibuat. Silakan Bapak Ibu boleh berkomentar. Yang mana sih yang termasuk ke dalam? Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah ada menanyakan keyakinan. Dewa, sekarang pelajaran apa sih? Sekarang kan pelajaran percayaan. Percayaan IPA? Iya. Aduh, aku belum ngerjain tugasnya. Gimana dong? Aku UKS dulu ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran IPA, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Aisyah, Dawami, hadir. Iya, bagus. Feby, Nah, setelah Ibu cek, kok Feby sudah 4 kali pertemuan pelajaran IPA tidak hadir di kelas ini? Apakah tadi ada Feby? Satu, tadi Feby ada, cuma izin ke UKS. Izin ke UKS, kenapa? Gak tahu Bu, katanya Mas sakit. Oh, sakit. Baik, nanti Ibu cek ke UKS ya, anak-anak. Yuhu, tidak mengikuti pelajaran IPA kesekian kalinya. Assalamualaikum. Feby, sakit? Iya Ibu. Sudah makan dulu? Sudah. Coba Ibu cek dulu. Tidur. Sakit apa? Apa sakitnya? Amat sih Bu tadi. Coba Ibu cek lagi. Mau makan dulu? Udah, tadi betul sudah makan. Nah, Ibu setelah mengecek, ini Feby kelihatannya tidak demam. Ibu rasakan tidak meningkat suhu tubuhnya. Benar, kamu sakit. Sebelumnya tidak Ibu, maaf. Saya ke UKS tadi karena belum mengerjakan tugas IPA. Dan kata kelas lainnya sih, Ibu galak. Jadi aku lari ke UKS aja sambil main HP. Jangan seperti itu. Coba kan Ibu memberikan tugas kepada Feby supaya Feby bisa mengerti mengenai mata pelajaran IPA. Jangan diulangi ya. Iya Ibu, Feby minta maaf ya karena aku salah. Coba kedepannya akan bagaimana? Kedepannya aku bakal kerjain tugas dengan tepat dan akan memasuki pelajaran jam IPA atau pelajaran yang lain. Iya, bagus. Semoga Feby selalu sehat ya. Ibu doakan supaya bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Amin ya robbal alamin. Iya. Nah, itu Bapak yang mau memberikan komentar. Apa sih tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salahnya seperti apa. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya seperti apa. Ibu Nisa boleh? Mungkin dari kasus yang tadi, dari video tadi, Ibu Cahyani sudah melaksanakan 3 segitiga revolusi. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, tadi saat pertama dicek ke UKS, ditanya kenapa, apakah sakit, kemudian sakitnya sebelah mana, pokoknya ditanyakan dulu apa yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saat sudah ditanya-tanya, ternyata jawaban dan kondisinya sangat berlawanan. Ketika bilang demam tapi tidak demam, berarti kan siswa tersebut berbohong. Nah, lalu di guru tersebut langsung lanjut ke segitiga revolusi yang ketiga. Kemudian ditanya kenapa berbohong seperti itu, kenapa tidak mengerjakan tugas. Kemudian ditanya kembali, ternyata tindakan tersebut salah. Jadi dia sudah tahu kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak perlu berbohong, hadapi dan diperbaiki di kemudian hari seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu Nisa. Ya. Nah, terima kasih Bu Nisa telah menyampaikan menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemudian dari yang video tersebut, kebutuhan dasar apa yang sebenarnya Feby inginkan kira-kira? Kebutuhan dia kan belum mengerjakan tugas IPA ya, berarti salah satu kebutuhannya adalah
orang belajar di kelas, dia have fun, bener have fun ya. Berarti apa Bu? Kesenangan ya berarti kebutuhan dasar yang Feby perlukan ternyata bisa ada kesenangan dan penguasaan ya. Nah, terima kasih Ibu dan Bapak ya. Berarti pada hari ini kita telah membahas pada budaya positif dari mulai yang pertama adalah tadi ada disiplin positif, kemudian perubahan paradigma, selain dari itu ada 5 kebutuhan dasar manusia dan ada posisi kontrol guru, kemudian tadi adalah segitiga restitusi. Nah ya Bapak dan Ibu. Dan insya Allah selanjutnya itu saya akan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan saya diskusikan dengan murid-murid kelas 7 ya. Nah ini adalah salah satu yang akan saya terapkan juga pada murid, yaitu yang bagian dari budaya positif. Terima kasih atas hadirannya Bapak dan Ibu. Oh iya, sebelum kita tutup refleksi terlebih dahulu, nah ya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah kita belajar tentang budaya positif ini dan apa yang dapat diperoleh. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Setelah saya mengikuti materi yang diberikan tadi, saya jadi paham apa itu tadi hukuman, yaitu konsekuensi yang tadinya mungkin bagi saya apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi gitu ya. Tapi setelah mendapatkan materi atau pencerahan dari Ibu tadi, saya lebih paham betul dan bisa lebih memahami bagaimana nanti ke depannya jika ada anak yang bermasalah atau tadi mempunyai kendala, bisa dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Mungkin itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sangat senang sekali, antusias telah melakukan diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya secara pribadi, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagikan sticky notes untuk kalian tulis masing-masing satu saja peraturan yang ada
ini. Silakan ditulis satu peraturan kelas yang ada di kelas kalian itu seperti apa sih? Kemudian yang sudah boleh menempelkan di depan di sini ya. Baik, nah kalian semuanya telah menuliskan satu peraturan yang ada di kelas. Sekarang silakan kalian tempelkan di karton berwarna hitam ini dari mulai barisan yang sebelah kanan ibu. Silakan di sini ditempelkan. Ya. Nah, lanjut dengan barisan yang kedua. Ya, bagus. Sekarang lanjut ke yang ketiga. Dan selanjutnya adalah barisan yang keempat. Iya, bagus ya. Ya, sudah menempelkannya di sini. Nah, di sini kita baca ya. Ini yang pertama nih. Tidak boleh keluar masuk kelas sembarangan, ya. Kemudian dilarang mengobrol saat ada guru yang sedang berbicara di depan kelas. Kemudian jangan bermain HP saat belajar. Selanjutnya ada mendengarkan ketika guru menjelaskan, ya, tidak boleh ribut di saat guru menjelaskan dan memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Nah, ini juga sama, tidak mengobrol saat pembelajaran berlangsung, tidak mengatakan kata-kata kasar, melaksanakan tiket dengan baik, ya. Tidak boleh menyontek saat ulangan, kemudian tidak boleh bermain HP saat guru menjelaskan, ya, berdoa sebelum dan sesudahnya pelajaran, kemudian tidak berisik saat guru sedang menjelaskan materi, dilarang makan dan minum, kemudian harus mendengarkan tadi ya, atau memperhatikan bapak ibu guru yang sedang menjelaskan. Selain itu ada ketika KBM sudah selesai, guru siswa diwajibkan melaksanakan tiket kelas dan tidak boleh membuli teman jika tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ada juga ini ya, melakukan tiket dan dilarang memainkan HP saat pembelajaran. Nah, coba ini semuanya kan ya, kata-katanya diawali dengan tidak atau jangan, begitu ya. Nah, itu adalah kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Kalau ada kata tidak atau jangan, kalian itu merupakan kalimat yang negatif. Ya? Contohnya nih, tadi ya, dilarang mengobrol saat ada guru yang sedang berbicara di depan. Tidak boleh keluar masuk kelas sembarangan, begitu ya. Ataupun misalnya tidak telat saat hadir ke kelas, begitu ya. Nah, coba sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, ya, kita ubah menjadi apa tadi? Kalimat yang positif, ya. Ini ada sebenarnya ada yang hampir sama ya, di sini berarti kita bahas dulu dari yang hampir samanya ya. Tidak boleh keluar masuk kelas sembarangan. Nah, ini kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh keluar masuk kelas. Berarti harus berada di dalam kelas saat pembelajaran atau tidak apa? Izin keluar terlebih dahulu kepada bapak ibu guru. Ya. Nah, coba. Itu ya yang pertama. Ya. Selanjutnya
negatif kemudian diubah menjadi kalimat yang positif. Ternyata peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas, ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dinyatakan dalam kalimat yang positif. Nah, misal, tadi sudah kita bahas kan ada dua, ya. Nah, yang tadi berarti dilarang mengobrol saat ada guru yang berbicara. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, tidak boleh tidur saat guru menjelaskan. Kalimat positifnya adalah tadi apa? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Coba nilai kebajikan apa sih yang ada di sana? Nilai kebajikan apa sih yang ada di sana? Coba berarti di dalam kelas kita itu harus menghargai, betul ya? Menghargai siapa? Berarti kita peroleh apa tadi? Kebajikan kelas yang pertama. Tadi apa berarti kebajikan kelas yang pertama adalah menghargai. Berarti saling menghargai. Begitu ya? Bisa dimengerti? Mengerti ya? Lanjutkan. Tidak boleh keluar masuk kelas sembarangan. Tidak boleh telat datang ke sekolah. Nah, jadi apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Betul. Datang tepat waktu. Bagus. Ya, kalimat positifnya datang tepat waktu. Coba kebajikan yang ada di dalamnya apa? Kebajikan disiplin, betul sekali. Mau menulisnya di depan di sini, yang warna kuning. Nah, ya, yang warna kuning silakan. Cantika ya, boleh ya. Sini, kita tulis ya. Ini judulnya berarti keyakinan kelas. Nih, sini ya. Ya, tadi kita sudah dapat yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian yang kedua apa tadi? Disiplin. Ya, dari apa yang tadi ya? Kalau ke sekolah harus datang tepat waktu. Kemudian jangan keluar masuk kelas ininya tanpa izin, begitu ya. Berarti ya saling menghargai. Dan yang kedua kedisiplinan. Tangan mau menjelaskan, yang menuliskan di depan. Sekarang ini sudah ada kedua ya. Kemudian di sini ya. Tidak mengobrol saat pembelajaran berlangsung, betul. Tidak, ini yang melaksanakan, ini sama, hampir sama dengan ini. Tidak mengatakan kata-kata kasar. Ada juga tidak boleh membuli teman jika tidak mengerjakan sesuatu. Coba ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh membuli teman atau tidak mengatakan kata-kata kasar. Apa tadi? Apakah kalau tadi adalah menghargai guru, ini adalah menghargai? Berarti ini masih sama tidak dengan keyakinan kelas yang sudah ada yang di sini? Masih. Yang poin keberapa? Ke-1. Jadi ini poin 1 adalah saling menghargai. Lanjut ya. Selanjutnya adalah tidak boleh menyontek saat ulangan. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Ubah
nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah jujur atau kejujuran. Siapa yang menuliskan di depan? Boleh. Gunung silakan. Ini ya. Berarti kita memperoleh keyakinan kelas yang ketiga dari apa? Iya. Kejujuran. Gitu. Iya ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah yang ketiga dari kejujuran. Nah, kemudian nih ada melakukan piket kelas. Nah, itu sudah kalimat positif belum? Sudah melakukan piket kelas. Nilai kebajikan apa sih yang ada di dalamnya? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab harus melaksanakan piket kelas. Silakan. Ini bagus ya. Partir. Tanggung jawab. Iya, siap? Tuh. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Untuk apa sih di sini ya? Melakukan piket kelas itu untuk apa? Agar kelas jadi bersih. Berarti selain bertanggung jawab, ada nilai lain yang dapat kita temukan, yaitu ya, kebersihannya itu tadi apa? Bagus, menjaga kebersihan. Siapa yang mau menurut? Ya, silakan. Menjaga kebersihan, ya. Ya, betul sekali ya. Jadi ada kebersihan yang menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, ini ternyata dari peraturan kelas yang kalian sudah tulis di sini, begitu ya. Oh, ada yang juga dilarang makan atau minum saat pembelajaran. Nah, ini apa? Kedisiplinan. Sama ya, kedisiplinan ya. Nah, masuknya ke dalam kedisiplinan berarti sudah terangkum di sini. Ya. Dilarang memainkan HP saat pembelajaran juga kedisiplinan. Ya. Selanjutnya ada berdoa sebelum sudah jam pelajaran. Iya, ya. Nah, ya. Nah, berarti di sini ada keyakinan kelas yang sudah kita peroleh. Ada berapa keyakinan kelasnya? 5. Ada 5. Betul ya. Nah, yang pertama apa? Saling menghargai. Yang kedua? Kedisiplinan. Yang ketiga? Kejujuran. Yang keempat? Bertanggung jawab. Dan yang kelima? Menjaga kebersihan. Ya. Nah, alhamdulillah kalian ternyata sudah bisa membuat keyakinan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kalian sudah mengerti apa itu keyakinan kelas dan kita sudah mempunyai 5 keyakinan kelas di sini ya. Mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.